Jika kita pergi ke suatu tempat dan seseorang memberikan kita sepotong roti, camilan dan makanan yang lain, dan setelah itu mereka baru memberitahu bahwa makanan tersebut telah dipersembahkan kepada ilah-ilah. Sekarang gimana? Saya sudah terlanjur menelannya. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini kita sampai kepada pasal yang ke-10 dari kitab 1 Korintus. Pak Yohanes akan memberikan kepada kita sebuah tema, yaitu masalah penyembahan berhala. Saudara, apakah Anda percaya pengaruh dari hal-hal supranatural? Dapatkah sebuah ritual yang aneh mempengaruhi kehidupan seseorang? Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sensasional berkaitan dengan penyembahan berhala. Saudara, kita telah belajar tentang masalah-masalah yang rumit yang berkaitan dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada ilah-ilah. Jelas sekali bahwa makanan tersebut bukan yang menjadi masalah. Yang dipersoalkan oleh Paulus sebenarnya adalah mereka yang lemah imannya. Namun berkaitan dengan masalah ini, maka secara natural bisa saja disalahartikan oleh jemaat yang ada di Korintus. Inilah mengapa Paulus berbicara kepada mereka dengan jelas dan gamblang, bahkan bersifat langsung, berkaitan dengan masalah berhala. Ia mulai membuat referensi yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, di sini ia menggunakan bahasa alegoris dalam ayat keempat. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tidak bisa kita ragukan lagi bahwa Paulus sedang berbicara mengenai dosa penyembahan berhala yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Dan mereka mendapatkan hukuman dari Allah secara langsung. Dan mengapa hal ini perlu disebutkan di sini? Demikian dikatakan firman Tuhan telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Gagasan utama dalam bagian ini menjadi jelas ketika dikatakan dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa dari mereka. Dan kemudian kita bisa melihat sebuah referensi dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 7. Tadi silakan dibuka sendiri ya. Yang menceritakan tentang sebuah episode anak lembu emas. Ketika segenap umat berpuasa dan menyembah patung anak lembu tersebut. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Perhatikan ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Penyembahan berhala merupakan dosa yang paling parah berdasarkan firman Tuhan. Baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Mengapa? Karena hal ini mencuri kemuliaan Allah dan menghadirkan sebuah perlawanan dengan sesuatu yang lain. Inilah mengapa meskipun makanan bukan merupakan sesuatu yang signifikan, dosa ini sendiri akan memalingkan kita kepada suatu penyembahan berhala dan keterpurukan dan penuh dengan pertanyaan. Dan firman Tuhan membuat ini menjadi sangat jelas bahwa kita tidak bisa berbuat demikian. Dan mereka perlu menyadari bahwa tidak ada pencobaan
yang bisa berkuasa dalam diri mereka. Karena Allah memberi kita kemampuan untuk dapat mengatasi pencobaan ini. Kalau itu kita sebut sebagai pencobaan. Sebab Allah setia, demikian dikatakan ayat 13. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Demikian ayat 14. Dan sekarang Paulus menunjukkan kepada kita bahwa sikap tidak peduli terhadap Allah. Dan pada saat yang bersamaan dengan ritual penyembahan berhala bangsa pagani tidak boleh terjadi. Perhatikan ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi apa masalah utamanya di sini? Apa yang Paulus sedang pertanyakan pada bagian ini? Bagaimana bisa seseorang mengambil bagian dalam sebuah perjamuan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus secara langsung dan pada saat yang bersamaan mereka terlibat dengan upacara yang dipersembahkan bagi berhala? Dan sebagaimana yang telah dikatakan Paulus sebelumnya, berhala bukanlah sesuatu yang berkuasa. Berhala tidak ada, yang merupakan ilah-ilah ciptaan manusia. Dan di balik ilah-ilah ini terdapat sosok roh jahat. Jadi mari kita berhati-hati saudara. Kamu, demikian dikatakan dalam ayat 21, tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Ya, kini Rasul Paulus bertanya kepada jemaat yang ada di Korintus. Ia akan membuat hal ini semakin jelas bahwa tindakan semacam ini benar-benar sebuah kesalahan besar. Masalah dengan penyembahan berhala yang dimiliki oleh orang Korintus ini benar-benar merupakan masalah yang nyata, yang mempengaruhi banyak orang sampai dengan hari ini. Berapa banyak orang yang kita lihat yang memiliki kehidupan yang bercabang. Di satu sisi, hati mereka tertarik kepada Allah, kepada Injil Kristus, namun pada saat yang bersamaan, mereka terlibat secara langsung dengan sebuah tindakan yang menentang Yesus sepenuhnya. Seringkali mereka ingin melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah sikap yang salah. Jika seseorang pernah terlibat dengan penyembahan berhala sebelumnya, serta dengan ritual yang tidak ada kaitannya dengan pesan Injil, maka hubungan ini perlu dihancurkan sepenuhnya, perlu diselesaikan. Tidak mungkin ya seseorang makan di meja perjamuan Tuhan, lalu mengambil bagian juga di meja roh-roh jahat. Jadi jika kita berpikir mengenai hal ini, beberapa orang mungkin ada dalam keadaan bahaya karena mereka telah melampaui batas realita. Dan mereka mulai melihat setan di tempat-tempat yang sebenarnya mereka tidak ada di sana. Mereka bisa melihat setan tidak hanya di mangkok, namun juga di luar mangkok, di meja, di samping meja, di mana-mana. Jadi hal-hal ini bisa menjadi di luar kendali. Inilah mengapa Paulus memberikan sebuah posisi yang objektif mengenai bagaimana kita mendapatkan kebebasan dan pada saat yang bersamaan kesadaran akan hal-hal yang membingungkan ini. Firman Tuhan menuliskan segala sesuatu dibolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, kriteria yang ia berikan sangat jelas. Kita tidak boleh berpikir apakah saya boleh melakukan ini atau tidak. Ini merupakan suatu cara berpikir yang miris dan terbatas. Yang benar adalah ketika kita berpikir, jika saya melakukan hal ini, apakah ini akan menguntungkan orang lain dan diri saya sendiri dan kerajaan Allah? Apakah hal semacam ini mendidik? Seperti inilah seharusnya kita berpikir. Jadi dalam sisi lain,
kita tidak bisa makan dari meja roh-roh jahat, kita tidak bisa terlibat dengan sesuatu yang memiliki konotasi penyembahan berhala. Dan jangan juga seorang menjadi gila dan melebih-lebihkan sesuatu penuh dengan mistis yang pada akhirnya akan membuat emosional seseorang menjadi tidak seimbang. Inilah mengapa Paulus berkata, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ini dikutip dari Mazmur pasal 24. Jika kita berhenti sejenak dan berpikir, saudara, tentang setiap hal yang kita makan, yang kita pakai, dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hal ini memiliki asosiasi dengan sesuatu yang berasal dari penyembahan berhala, maka kita akan menjadi gila mungkin ya, takut sendiri. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Oleh sebab itu Paulus berkata, perhatikanlah, jika kalian pergi ke pasar, janganlah khawatir tentang daging yang dijual dari kuil berhala. Tidak perlu kita mempersoalkan hal ini karena ini semua tidak akan mencemarimu. Jadi, tidak perlu lagi kita mencari tahu asal-muasal dari segala sesuatu. Karena hal tersebut tidak akan mencemarimu. Dan sekarang Paulus berkata, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Dan jelas sekali jika kita melihat apa yang dikatakan dalam ayat 29. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Jelas ya? Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Saya yakin bahwa tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun saya juga tidak mau melukai mereka yang lemah imannya. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Menarik sekali, saudara. Orang yang berpikir bahwa banyak hal memiliki kuasa untuk mencemari kita. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu dikuduskan melalui doa dan ucapan syukur. Jadi jika saya akan makan sesuatu, saya berdoa kepada Allah terlebih dahulu dan menguduskannya. Maka segala sesuatu yang negatif dan buruk akan dihancurkan oleh kuasa nama Yesus. Amin ya. Nah, kita tidak perlu khawatir mengenai hal-hal semacam ini. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kriterianya? Apa panduannya? Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Dan sekarang Paulus akan mengakhiri masalah di bagian awal dari pasal 11 dengan mengatakan bahwa kita perlu mengikuti teladan Paulus, mengikuti teladan yang telah ia berikan. Jadi sekarang konteks yang ada di sini semakin jelas bahwa kita harus menjadi pengikut teladan Kristus. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mencoba untuk memahami lebih baik penyembahan berhala semacam apa yang terjadi di Korintus. Pelajaran pertama adalah bahwa kita tidak bisa berasosiasi dengan hal-hal yang eksplisit, yang nyata, yang jelas berkaitan dengan penyembahan berhala, yaitu dengan hal-hal yang menjadi saingan Allah. Dan dengan sikap yang sama, dedikasi terhadap Allah harus senantiasa menguntungkan orang lain, menguntungkan gereja, dan menghargai orang yang lemah imannya. Namun kita juga perlu mengerti bahwa tidak ada satu hal pun yang asal muasalnya bisa melukai kita atau mempengaruhi kita dari segi manapun. Penting sekali, saudara, untuk kita memperhatikan dan menjauh dari penyembahan berhala. Namun kita perlu melakukan hal ini dengan hikmat dan pengertian yang masuk akal. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembelajaran 1 Korintus pasal yang ke-10 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik masalah penyembahan berhala. Saatnya kita akan bersama-sama mencoba untuk bertanya kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes,
mengapa Paulus begitu peduli mengenai penyembahan berhala? Apa yang terjadi pada waktu itu? Baiklah Pak Oti, penyembahan berhala yang terjadi di daerah Korintus merupakan masalah yang serius. Kita perlu mengingat bahwa kita sedang berbicara mengenai budaya Yunani. Orang Yunani, sebagaimana kita ketahui ya, merupakan politeis, bahwa mereka menyembah banyak ilah. Di Korintus sendiri, sebagai contoh, ada perayaan khusus yang dibuat untuk Apollo. Ada sebuah kuil yang terkenal yang dipersembahkan untuk Apollo, dan ada yang lain dipersembahkan untuk Aphrodite, dewi yang berkaitan dengan seksualitas. Dan kata ini berasal dari kata aphrodisiak. Jadi realita dari penyembahan berhala ini termasuk di dalamnya menyembah dan memuliakan banyak ilah-ilah. Persembahan hewan dilakukan dan daging dari kuil-kuil ini kemudian dijual ke pasar. Oleh sebab itu mudah sekali bagi kita memahami apa yang dipikirkan oleh Paulus. Dan motivasinya adalah untuk menuliskan semua ini berkaitan dengan apa yang telah terjadi. Masalah terbesar bagi komunitas Kristen adalah godaan untuk ikut serta dalam penyembahan yang memalukan bersama dengan para pelacur di kuil Dewi Aphrodite. Jadi Paulus memperingatkan dan bimbingannya ini sangat masuk akal dan semua ini disusun dengan baik. Jadi, apa sebenarnya alasan Paulus untuk menyatakan perjanjian lama kepada mereka di sini? Khususnya mengenai bangsa Israel yang meninggalkan Mesir dan melewati padang gurun. Ia menyebutkan hal ini beberapa kali. Lantas, apa yang menjadi maksud Paulus mengenai hal ini, Pak Yohanes? Ya Pak Oti, ini merupakan sebuah gagasan yang jelas di dalam Alkitab. Bahwa gereja merupakan umat Allah. Dan dalam perjanjian lama pun, ya, kita memiliki gagasan yang sama mengenai Israel sebagai umat Allah. Beberapa teolog, tergantung dari cara pandang mereka, banyak membela gagasan yang mengatakan bahwa ada keberlanjutan dari umat Allah dalam perjanjian lama dengan umat Allah dalam perjanjian baru, dan orang lain percaya bahwa ini merupakan sesuatu yang paralel, karena mereka semua digolongkan sebagai umat Allah. Namun hal ini harus dibedakan. Namun pesan utama yang Paulus coba untuk tunjukkan di sini adalah betapa penyembahan berhala itu merupakan sesuatu yang serius. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Sang Mesias, satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah melalui nabi-nabinya yang terdahulu. Dan umat pilihan Allah dari perjanjian lama memiliki contoh yang jelas mengenai bagaimana penyembahan berhala berakibat kepada sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi ia menyebutkan contoh seperti Baal Peor, ketika 23.000 orang mati, dan juga contoh mengenai anak lembu emas yang membuktikan bagaimana penyembahan berhala ini pasti mendapatkan suatu hukuman. Yang berikutnya, Pak Yohanes, Paulus menyebutkan tentang baptisan pengikut Musa. Bagaimana kita bisa memahami semua hal yang berkaitan dengan baptisan dalam ayat yang kedua dari pasal 10 ini, Pak? Dibaptis menjadi pengikut Musa dengan awan. Apa yang bisa kita sejajarkan dengan hal ini, Pak Yohanes? Ya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang menarik, Pak Oti. Mengapa? Apa fokus utama yang terdapat di sini? Yaitu apa yang terjadi dengan bangsa Israel di masa lampau. Mereka dinaungi oleh awan, mereka melintasi laut dan dibaptis dalam laut dan awan. Banyak orang berpendapat bahwa ini merupakan hal di mana mereka tunduk dan taat kepada kepemimpinan Musa pada waktu itu. Dan sekarang, mereka juga harus memiliki sifat ketertundukan dan ketaatan. Dan dalam hal ini, ada sebuah kata yaitu baptisan. Tidak senantiasa dicelupkan ke dalam air, sebagaimana sering terjadi dalam konteks yang lain. Jadi seperti yang kita ketahui, seluruh gagasan mengenai baptisan ini sering sekali dibahas, dan mereka yang membela baptisan jenis lain, bukan baptisan yang dicelupkan ke dalam air, namun membela baptisan percik. Sering sekali, contohnya mereka menggunakan ayat ini untuk memberikan argumennya mengenai jenis baptisan yang lain. Dan sekarang tentu saja setiap kita memiliki pendapatnya masing-masing mengenai hal ini ya. Atau bisa memberikan pendapatnya berdasarkan apa yang dipelajari dari Alkitab. Menarik sekali bagi kita amati bahwa setiap orang yang berpikir berbeda dari kebanyakan orang, yaitu yang tidak percaya akan baptisan celup atau ditenggelamkan, juga menggunakan bagian ini sebagai sebuah referensi. Karena di sana terdapat sebuah hubungan dengan umat Allah dan perjanjiannya, memiliki
keberlangsungan dalam perjanjian baru. Demikian Pak Oti. Yang berikutnya Pak Yones, mengenai kaitan antara berhala dan setan. Apakah senantiasa ada kuasa setan di balik setiap berhala yang ada? Dan apakah seseorang dipengaruhi oleh pengaruh buruk seperti ini, Pak? Baiklah Pak Oti, kebenarannya adalah iya. Memang ada pengaruh setan di balik setiap berhala. Banyak orang seringkali memilih untuk bermain-main dengan realita yang berbahaya ini. Mereka berpikir bahwa ini bukanlah sesuatu yang nyata. Dan mereka menyepelekan hal ini dengan berpikir bahwa berhubungan dengan penyembah berhala dapat membawa kita kepada sebuah pengaruh jahat. Jadi dengan mantra itu tidak ada masalah. Dan mungkin hal tersebut bisa mendatangkan sesuatu yang baik. Namun kebenarannya adalah bahwa ini merupakan sesuatu yang nyata dan berbahaya. Seseorang yang secara roh tidak dilindungi, seseorang yang tidak kuat pendiriannya dalam Kristus dan berhubungan dengan hal-hal semacam ini, tentu akan memiliki risiko mengalami masalah yang serius. Jika kita berbicara mengenai hal-hal rohani, inilah ya mengapa kita perlu berhati-hati dengan berbagai hal yang dapat menyakiti kehidupan banyak orang. Mengenai makan dan minum, Pak Yones, apakah ada pengaruhnya? Lalu mengapa Paulus berkata bahwa kita bisa makan apa saja? Namun, kita perlu berhati-hati dengan nurani seseorang. Bukankah ini terdengar aneh begitu, Pak? Ya, sepertinya sepintas seperti itu ya. Jadi ketika seseorang terlibat dalam sebuah ritual secara sengaja, dan orang ini tidak memiliki perlindungan dari Kristus, maka orang tersebut tentu menjadi subjek untuk dipengaruhi oleh pengaruh yang buruk. Namun berbeda jika orang tersebut mengikat perjanjian dengan Kristus. Ketika mereka memiliki hubungan yang kuat dengannya, karena hal-hal ini atau pengaruh-pengaruh ini tidak akan mempengaruhi orang tersebut. Oleh sebab itu, Paulus berkata, jika kita mulai khawatir mengenai hal-hal tersebut, maka Anda sedang membuang-buang waktu. Ada orang-orang, khususnya orang-orang hari ini ya, yang berpikir bahwa sesuatu memiliki asal-muasal yang aneh. Beberapa pengaruh atau lahir di tempat tersebut atau berasal dari suatu tempat, makan hal tersebut merupakan suatu yang berbahaya, yang akhirnya akan mencelakakan hidup mereka. Hal ini tidak masuk akal sama sekali dan Paulus mengatakan hal ini dengan jelas, bahwa meskipun Anda menerima sesuatu pemberian, memiliki sesuatu di antara kamu, milik pribadi yang diberikan kepada Anda yang memiliki ilmu hitam di dalamnya. Kita nggak perlu takut, saudara. Alkitab jelas menunjukkan kepada kita mengenai hal ini. Kita perlu memperhatikan perasaan orang lain yang bisa menyalahartikan semua ini. Salah mengerti tentang tindakan-tindakan saya. Dan tidak memiliki kemungkinan pengaruh jahat yang bisa dibawa kepada saya. Karena Kristus, saya bebas. Dan kuasa Kristus yang ada di dalamku lebih besar kuasanya daripada pengaruh buruk yang mungkin bisa saya terima. Ayat 18 dalam pasal 10 dari kitab 1 Korintus ini mengatakan hal ini dengan tepat, Pak Yones. Saat ini saya berpikir, Pak Yones, bagaimana jika saya makan sesuatu dan kemudian saya tahu bahwa hal tersebut telah dikutuk atau lain sebagainya? Akankah hal tersebut menimpa saya? Mungkin perut saya akan sakit luar biasa, Pak Yones. Ya Pak Oti, sepintas mungkin orang berpikir, bisakah kutuk ini mengganggu saya? Bagaimana saya menghadapi keadaan seperti ini? Yang pertama ya, kita tidak perlu takut atau khawatir, karena jika kita pergi ke suatu tempat dan seseorang memberikan kita sepotong roti, camilan, dan makanan yang lain, dan setelah itu mereka baru memberitahu bahwa makanan tersebut telah dipersembahkan kepada ilah-ilah, sekarang gimana? Saya sudah terlanjur memakannya, jadi apa yang harus saya lakukan? Tidak perlu melakukan apa-apa, dibuang begitu kan tidak mungkin ya. Karena ini tidak akan menjadi masalah kepada kita jika kita telah memiliki komitmen kepada Allah. Dan jika kita teguh di dalam Dia. Hal-hal semacam ini tidak bisa mempengaruhi kita. Dan di sini Paulus berbicara mengenai makanan yang langsung berasal dari kuil. Dari persembahan orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan masih saja hal ini tidak akan mempengaruhi kita. Jadi intinya ya kita tidak perlu hidup dengan paranoid, ketakutan ya sebagaimana dialami oleh banyak orang. Orang-orang seperti itu berpikir bahwa setelah mereka makan kue, lemper atau dadar gulung ya, mereka harus membuangnya. Dan jika tidak, perut mereka akan sakit.
Dan bagaimana jika saya telah makan sesuatu pada minggu lalu? Dan saya baru tahu sekarang. Apa yang akan terjadi? Jika hal tersebut terjadi, maka ini merupakan sesuatu yang psikologis, psikis. Mungkin kita halu begitu ya. Karena menurut Rasul Paulus, rasa takut ini tidak masuk akal. Kita bisa lebih tenang sedikit karena di dalam Kristus kita bebas ya. Kita memiliki kuasa dari Roh Kudus Allah. Dalam Kristus kita bebas. Itu karena kita memiliki kuasa Roh Kudus Allah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kita supaya kita bisa hidup tanpa rasa takut. Baiklah Pak Yohanes, setelah kita banyak berbicara mengenai makanan, sekarang saya jadi lapar. Namun, bagi para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan program ini, jangan kemana-mana dulu dan kita akan sampai kepada bagian akhir atau kesimpulan 1 Korintus pasal yang ke-10. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Korintus yang pertama pada pasal 10 dan kita berbicara mengenai masalah yang berkaitan dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan sebagaimana kita semua telah dengar, Rasul Paulus berbicara dengan akal, budi, dan hikmat yang begitu luar biasa. Dan berkata bahwa kita tidak perlu takut akan pengaruh roh jahat atau yang ada di dalam sesuatu begitu. Semua ini tidak memiliki kuasa apapun kepada mereka yang hidup, mengenal, dan mengasihi Allah. Namun hal ini tidak menyingkirkan tanggung jawab kita untuk menempatkan Dia, yaitu Tuhan, sebagai prioritas utama, dengan tidak mengizinkan sesuatu lain mengambil tempat di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk menghindari ritual dari segala sesuatu yang dapat digolongkan sebagai penyembahan berhala. Penyembahan kepada ilah-ilah selain daripada Tuhan sendiri. Karena semua ini, nasihat Allah dan pimpinannya sangat jelas. Berlarilah dari penyembahan kepada ilah-ilah tersebut, atau keadaan kita akan menjadi buruk. Dan mungkin kita akan mendapati diri kita ada dalam masalah. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.